Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Cat. Skuila, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Seorang sniper ditugaskan untuk membunuh seorang anggota Yakuza. Ia bernama Cat. I've been missing once in 12 years. Setelah diberi arahan oleh atasannya yaitu Ferik, ia langsung memulai aksinya dengan menghajar beberapa orang penjaga. Kemudian naik ke atas bangunan. Lalu tampak target turun dari mobil bersama bocah perempuan. Awalnya Cat sempat ragu, namun ia terus didesak untuk menembak sekarang juga. Dan alhasil, hal ini membuat bocah itu berteriak meminta tolong. Sementara di mobil satunya lagi, tampak bos Yakuza bernama Kijima yang pergi begitu saja. Suatu ketika, Cat memutuskan untuk pensiun karena ingin menjalani kehidupan normal. Selain itu, ia juga masih merasa bersalah atas kejadian di Osaka saat itu. Ferik pun menghargai keputusan itu. Namun ada satu misi terakhir yang harus dikerjakan, dan Cat pun setuju. Suatu malam, Cat dihampiri oleh seorang pria saat sedang nongkrong di bar. Pria bernama Steven ini mengajaknya basa-basi, sampai akhirnya mereka nana-nina di sebuah kamar hotel. Di sini Cat juga sempat melihat alamat Steven melalui KTP di dompetnya. Dan tak lama kemudian, ia mendapatkan info mengenai misi terakhirnya sebelum pensiun. Ia pun pamit meninggalkan Steven di sana bersama sebotol wine yang sudah habis diminumnya. Dari atas sebuah gedung, Cat akan melancarkan aksinya. Targetnya kali ini adalah Kijima, bos Yakuza di awal film tadi. Namun saat hendak menembak, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Hal ini membuat tembakannya meleset sehingga hanya mengenai lengan Kijima. Sempat ia mencoba menembaknya lagi, tetapi semua itu sia-sia. Cat turun dari atas gedung sambil menahan rasa sakit. Setelah itu, ia merampas sebuah mobil untuk kabur dari sana. Sayangnya, keberadaannya diketahui oleh Yakuza dan terjadilah aksi pengejaran. Walaupun skill mengemudinya di atas rata-rata, namun rasa sakit itu kembali muncul hingga membuatnya kecelakaan. Di sini Cat bermimpi soal masa kecilnya, di mana Ferik mengangkatnya menjadi assassin, lalu menjalani latihan bertahun-tahun, sampai menjadi seperti sekarang. Saat membuka mata, ia sudah berada di rumah sakit. Dokter pun mengatakan, dan hidupnya sudah tidak akan lama lagi, yaitu hanya sekitar 24 jam. Mendengar hal itu membuat Cat sangat yakin kalau ia sudah diracuni oleh Steven melalui wine yang ia minum. Ia pun bergegas pergi dari sana dengan menyelinap, kemudian mencuri pistol seorang polisi, dan meminta obat stimulan pada dokter agar ia bisa bertahan dari efek keracunannya. Cat mempunyai tujuan untuk balas dendam pada Steven. Namun Steven mengatakan kalau ia terpaksa melakukan ini atas ancaman Kazuo Sato, yaitu seorang anggota Yakuza sekaligus pengelola klub Yakuza. Ia pun tidak tahu kalau ternyata obat itu adalah racun. Alhasil, Cat tidak jadi membunuhnya karena menurutnya Steven hanyalah alat bagi para Yakuza. Setelah itu, ia langsung menemui Ferik untuk menginfokan apa yang terjadi padanya. Ia pun juga mendapatkan informasi kalau Kijima adalah kakak dari Kentaro, si anggota Yakuza yang dibunuh di awal film tadi. Cat pun bisa menyimpulkan kalau Kijima hendak balas dendam padanya.
yaitu dengan membunuhnya menggunakan racun melalui anak buahnya termasuk Sato. Kemudian Cat mendatangi markas Sato. Ia masuk ke dalam sebuah ruangan lalu menembak seorang di antaranya. Di sini Sato mengakui kalau ia telah meracuni Cat karena mengikuti perintah. Lalu Cat bertanya di mana si Kijima. Namun karena menjawab tidak tahu, kepala Sato langsung ditembak. Kini hanya tinggal seorang Yakuza di dalam ruangan itu. Dan tak lama kemudian para anggota Yakuza yang lain muncul. Cat membunuh dengan sangat sadis. Sempat rambutnya dijambak oleh seorang Yakuza, namun ia dengan sigap langsung menebas tangannya. Singkatnya, hanya tersisa seorang Yakuza di dalam bangunan itu. Dengan terpaksa, pria ini memberikan petunjuk pada Cat untuk menemui Ani, yaitu keponakan Kijima yang pasti bisa membawanya pada Kijima. Atas petunjuk dari pria tadi, sampailah Cat di sebuah tempat, di mana Ani sedang menonton konser. Ternyata, Ani yang dimaksud adalah bocah perempuan di awal film tadi. Tanpa membuang banyak waktu, ia langsung menghajar pengawal Ani, lalu membawa Ani pergi. Merasa dalam bahaya, Ani sempat mencoba kabur. Tetapi, ia tetap tertangkap lagi. Ani pun diminta untuk menelpon Kijima. Kijima, call him. I can't. I don't have his number. Alhasil, ia hanya bisa menelpon penasihat pribadi Kijima yang bernama Renji. Di sini Cat merebut ponselnya, lalu menyuruh Renji datang bersama Kijima apabila ingin Ani selamat. Sementara itu di tempat lain, Renji mengutus anak buahnya yang bernama Shinso untuk menangani kasus ini. Kemudian Cat membeli perban serta peralatan lain untuk menangani lukanya. Selain banyak darah, tubuhnya juga mulai memerah akibat racun tadi. Sebelum menemui Yakuza, Cat mengikat Ani di dalam toilet supaya tidak kabur. Ia juga sempat membeli sate ayam untuk mengisi tenaganya. Hingga tibalah Shinso dan anak buahnya di tempat itu. Cat pun bertanya di mana Kijima, dan Shinso menjawab. Let me see the chart first. Pertemuan ini pun berujung aksi baku tembak. Meski harus melawan banyak orang dengan kondisi tubuh tidak prima, Cat masih mampu menghabisi para musuhnya. Sementara itu Ani berhasil meloloskan diri dan bertemu dengan Shinso. Namun di luar dugaan, Shinso malah hendak membunuhnya. Untunglah tak lama kemudian Cat membunuh para Yakuza ini satu persatu. Setelah itu Ani memohon untuk diizinkan ikut bersama Cat karena tidak ada tempat aman baginya. My own family wants me gone. Where the fuck will I go? Not my problem. Ia pun yakin kalau semua itu adalah perintah pamannya sendiri, yaitu Kijima. Jadi ternyata Ani adalah anak dari Kentaro. Dan selama ini ia meyakini kalau ayahnya sudah dibunuh oleh Kijima demi suatu kepentingan. Di sini perasaan bersalah Cat kembali muncul karena sebenarnya Kentaro dibunuh olehnya. Tetapi ia masih belum siap mengatakan kebenaran itu. Sambil menyuntikkan obat stimulan ke tubuhnya, Cat mengizinkan Ani untuk ikut dengannya. Melihat baju Cat berlumuran darah, Ani memberikannya baju baru. Lalu mereka istirahat sejenak sambil menyusun rencana selanjutnya, di mana mereka akan mendatangi rumah kekasih laki-laki Renji yang bernama Jojima. Untunglah Ani masih mempunyai akses untuk masuk ke sana, dan di depan Jojima ia mengatakan, seketika itu juga Cat datang sambil menanyakan di mana Renji. Namun karena tidak mendapatkan jawaban, Cat hendak membunuhnya. Sebelum itu Ani diminta untuk menutup tirai, tetapi ia salah menekan tombol dan malah memutar lagu cukup keras.
Alhasil perhatian Cat teralihkan dan Chojima menyerangnya. Kali ini ia semakin kewalahan karena racun di tubuhnya semakin menyebar. Sempat Annie hendak menolong dengan menembak Chojima, tetapi tembakannya malah mengenai Cat. Kemudian saat Chojima hendak menembak Cat, tiba-tiba Annie memukul kepalanya sampai tumbang. Di sini tanpa sengaja Cat menemukan banyak senjata di balik pintu kulkas. Sementara itu Annie mendapati ponsel Chojima yang terhubung dengan lokasi Renji, sehingga mereka bisa melacak keberadaannya. Berpindah ke sebuah jalanan sempit, di mana mobil Renji dihadang oleh Annie. Dan inilah yang terjadi. Anak buah Renji dibantai habis oleh Cat. Setelah itu, diajukanlah pertanyaan yang sampai saat ini masih belum terjawab, yaitu di mana Kijima. Dengan didukung oleh ancaman dari Annie, membuat Renji terpaksa buka mulut. Renji menginfokan kalau saat itu Kijima sempat mengatakan sebuah kalimat yang berbunyi berada di antara keluarga. Namun ia tidak tahu maksud dari kalimat itu. Tetapi untunglah Annie tahu tempat yang dimaksud. Sebelum pergi ke sana, Cat menelpon Ferik untuk menginfokan kalau ia sudah menemukan Kijima. Mengetahui hal itu, Ferik hendak mengirimkan bantuan, tetapi tawaran itu langsung ditolak. You can find my body near your house of Hadasaka. Mereka pun menuju tempat yang dimaksud menggunakan taksi. Sesampainya di sana, Cat hendak masuk sendirian karena di dalam sangat berbahaya. Ia pun menyuruh Annie pergi dan menjalani kehidupan dengan baik setelah kejadian ini. Meskipun merasa khawatir, terpaksa Annie menuruti perkataan itu. Namun baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba penyakitnya kembali kambuh. Alhasil Cat langsung menyuntikkan obat stimulannya, sehingga hanya tersisa satu suntikan lagi. Di dalam, tampak Kijima yang duduk sendirian tanpa penjagaan dari siapapun. Dan disinilah Kijima mengungkap sebuah kebenaran. Ternyata selama ini ia bukanlah bersembunyi dari Cat, melainkan dari keluarga Yakuzanya yang sedang kacau. Masalah itu terletak pada Renji yang haus kekuasaan. Dahulu Renji tidak mempunyai posisi apapun, sampai suatu saat Kentaro meninggal sehingga ia menggantikan posisinya. Dan ternyata Renji melakukan itu semua dengan bantuan pihak luar. Siapakah itu? Tidak lain adalah Ferik. Itulah alasan mengapa Cat diminta untuk membunuh Kentaro, yaitu supaya Renji bisa mengambil alih posisi Kentaro sebagai penasihat pribadi Kijima. Kijima juga yakin kalau posisinya juga akan direbut. Sementara itu, di luar sana Ferik mendatangi Annie sambil mengatakan sebuah kebenaran soal ayah Annie yang sudah dibunuh oleh Cat. Kijima sama sekali tidak dendam kepada Cat yang sudah membunuh adiknya. Ia pun merasa lalai dalam menjaga Kentaro adiknya, serta Annie keponakannya. Maka dari itu, ia ingin menebus semua dosanya dengan meminta Cat membunuhnya. Dan tak lama kemudian terdengarlah suara tembakan. Setelah mengetahui kejadian sebenarnya, Annie hendak membunuh Cat. Cat pun rela dibunuh, namun ia melarang Annie untuk ikut dengan Ferik yang sudah pasti merencanakan hal buruk. Sayangnya Annie tidak menghiraukannya dan langsung menembak Cat, kemudian pergi bersama Ferik. Tetapi untunglah Cat masih hidup. Begitu pula dengan Kijima yang ternyata tidak jadi dibunuh. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk saling bekerja sama. Dalam perjalanan, Kijima menjelaskan kalau ia sama sekali tidak pernah meracuni Cat. Jadi, semua itu adalah murni perbuatan Renji. Sementara itu, Ferik dan Annie sudah sampai di markas Renji. Ternyata, selama ini Ferik membantu Renji karena ia juga mengincar posisi di dalam Yakuza. Annie yang mendengar pembicaraan itu pun mulai merasa curiga. Singkatnya, Cat sampai di markas Renji dengan didampingi oleh Kijima serta anak buahnya. Lalu terjadilah baku tembak yang cukup alot, di mana pihak Cat masih mendominasi. Mengetahui hal ini, tentunya Ferik tidak tinggal diam.
ia mengirimkan pasukan khusus untuk menyerang di dalam gelap. Serangan itu pun menewaskan banyak anak buah Kijima. Namun Cat terus melawan. Hingga pada akhirnya ia tersudut. Kemudian tiba-tiba Kijima datang menyelamatkannya. Kemudian mereka kembali berpencar. Di satu sisi Kijima menemukan Renji, sementara di sisi lain Cat masih harus berhadapan dengan para pasukan khusus. Kijima menantangnya untuk duel katana 1 lawan 1 apabila ingin merebut posisinya. Dengan segala kesombongannya, Renji menerima tawaran itu sambil merendahkan Kijima. Namun baru saja dimulai, Renji langsung tewas. Di sisa hidupnya yang sudah tidak lama lagi, tujuan Cat hanyalah satu, yaitu membunuh Feric. Ia pun bisa menghadapi gempuran pasukan khusus itu. Lalu menemui Feric di sebuah ruangan. Di sini mereka berdua saling adu argumen. Sementara Annie yang disandra hanya dia menyimak sambil memahami kondisi sebenarnya. Ia pun mulai menyadari kalau Feric adalah dalang utama di balik kematian ayahnya. Singkatnya, Cat dan Feric saling menembak, sehingga Annie bisa selamat, sementara Feric langsung sekarat. Dan sebelum meninggal, Feric sempat mengatakan, kemudian disusul oleh Cat yang meninggal di pelukan Annie.